Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Di video kali ini aku awali dengan jalan-jalan sore sama anak aku yang kedua ya teman-teman. Nah aku itu karena udah beres ya pekerjaan di rumah, terus suami juga lagi ada di rumah. Jadi aku putusin buat jalan-jalan ke sawah ya yang deket rumah aku itu, ke Jalan Sukabirus buat ya gini ya sepedahan, lihat-lihat pemandangan. Nah ini tuh penampakan Sukabirus setelah diguyur hujan ya dari kemarin. Jadi si sawahnya itu penuh sama air teman-teman. Tapi di sini juga aku nggak lama ya, cuman sebentar, cuman ya duduk sambil ngopi-ngopi sebentar. Paling berapa ya, 30 menitan lah aku main di sini. Karena ini tuh cuacanya udah mendung ya. Kalau bahasa Sundanya mah entos cuk celak gitunya. Jadi aku nggak bisa lama-lama ya di sini, takutnya keburu hujan. Dan ternyata bener teman-teman, pas aku jalan ke arah pulang itu tuh langsung disusul sama hujan. Ternyata ya teman-teman, hujannya itu gak berhenti sampai malam. Jadi debit air itu otomatis tinggi ya, jadi naik. Nah terus pas malamnya itu ternyata banjir teman-teman. Alhamdulillahnya itu nggak masuk ya ke kontrakan, cuman emang di depan kontrakan gitu semata kaki teman-teman. Nih aku tunjukin ya video arus airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 18.38. Jembatan sudah tidak kuat menahan lagi debit air dari Sungai Cigede. Diharap warga Lamajang dan Sukabirus hati-hati. Nah ini tuh jam setengah 1 malam ya teman-teman. Jadi si ibu kontrakan aku tuh mungkin nelpon terus ke HP aku, tapi karena akunya udah tidur gitu kan, takutnya airnya masuk ke kontrakan. Jadi ibu kontrakan itu datang ya ke kontrakan aku, terus manggil ya, ngetuk pintu, "Neng, ini di luar banjir," gitu kata ibu kontrakan. Terus di sini aku dengan paniknya ya, pokoknya mah ikat rambut setinggi harapan bunda ya. Mohon maaf ya untuk cepolnya. ini cepolnya bener-bener aku nggak tahu ternyata tinggi banget. Di sini langsung ya si teras teh kok aku tuh langsung dibersihan, pokoknya mah entong sampaikan ke ada sampah berserakan. Jadi takutnya itu airnya makin gede, terus kan ini terasnya banyak sampah, terus nanti si sampahnya itu masuk ke rumah gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku langsung ngeberesin ini ya sampah-sampah yang ada di teras. Ini tuh sebetulnya pas sorenya itu udah bersih ya, tapi karena malamnya kita ngemil, terus cuma disapuin aja sampai teras nggak dibersihin, makanya jadi seberantakan ini teman-teman. Nah di sini aku tuh beresin teras kontrakan sambil mau persiapan buat masang papan ini ya. Nah ini tuh papan pertahanan kontrakan aku. Jadi kalau misalkan nanti airnya naik, nah ini si papan ini tuh udah terpasang ya teman-teman. Nanti aku sumpel ya si lubang-lubangnya yang ada di papan itu teh pakai tanah liat, biar nanti si airnya itu nggak bisa masuk. Sebetulnya ya ini pas aku mau pasang papan tuh udah paniknya, takut nanti si air nanti naiknya cepat gitu masuk ke kontrakan. Tadinya mah nggak akan di video sama aku teh, cuman aku mikirnya wah lumayan ini buat dokumentasi gitu ya. Untungnya si airnya itu nggak cepat gitu naiknya, ini tuh stuck di sini ya, nggak naik lagi. Tapi kalau si airnya cepat gitu ya datangnya, arusnya gede ya, aku juga nggak akan lah kepikiran mau di video gitu ya teman-teman. Ini mah karena si airnya itu nyantai gitu, terus pas aku lihat-lihatnya ternyata si airnya itu nggak naik lagi. Makanya aku mutusin ya udahlah di video aja gitu, biar ada dokumentasi.
biar ada yang diupload ke YouTube gitu. Nah, di sini aku pas pasang papannya itu sebetulnya agak susah ya pas masang papannya. Karena kan ini papannya udah pernah dipakai, terus udah ketimpa air ya, udah kebanjiran. Jadi si papannya itu kan dari kayu. Jadi si kayunya itu muai teman-teman. Jadi ada kayak lapuk-lapuk sedikit, terus jadi muai, jadi ukurannya itu jadi gede gitu sedikit. Makanya ini pas aku masukin ke lubangnya yang buat masangin papanya itu agak kesusahan ya teman-teman. Sebetulnya tadi juga suami aku udah nawarin, udah sama aja dipasangnya, tapi aku teh nggak mau gitu. Mumpung si airnya itu emang naiknya lambat gitu, jadi aku bilang nggak, aku mau coba sendiri gitu, mau sama aku dipasangnya, mau cobain, nanti kalau misalkan ini nggak bener kamu yang ngebenerin gitu, kata aku teh. Ya ginilah ya teman-teman kalau tinggal di daerah banjir. Jadi kalau misalkan udah tahu nih ya hujan deras gitu ya, jadi kita teh jangan panik, terus tahu apa aja yang harus disiapin. Nah kalau aku itu kalau misalkan udah tahu nih ya air naik, ya yang pertama aku lakuin itu pasang ini ya, pasang papan ini terlebih dahulu. Terus kedua, amanin barang-barang yang penting kayak berkas-berkas, misalkannya surat-surat diamanin dulu. Terus persiapin satu kantong yang isinya baju, terus casan, uang, makanan, pokoknya satu kantong gitu ya. Biar nanti kalau misalkan kita ngungsi itu tinggal sat-set, tinggal bawa kantong itu. Terus yang ketiga, aku tuh selalu pastiin kalau di rumah itu air tersedia ya. Aku juga tadi pas udah beres pasang papan, langsung ngecek di WC air itu ada atau enggak gitu. Jadi aku penuhin dulu ya bak-bak yang ada di kontrakan, biar nanti misalkan ada pemadaman listrik kan kita udah ada ya air. Nah lanjut di sini karena aku udah nggak bisa tidur lagi, jadi aku putusin buat beresin area dapur. Terus di sini juga aku mau bikin bubur ya dari nasi sisa, karena ini nasinya lumayan agak banyak ya. Terus emang agak basah sih sedikit. Jadi kalau dibikin nasi goreng itu nggak enak gitu ya. Kalau nasi goreng itu enaknya pakai nasi yang bener-bener kering. Nah ini tuh jadi agak lembek sedikit, jadi ya udah aku putusin buat dibikin bubur ya. Alhamdulillah karena nasinya banyak, jadi bisa lah ya untuk satu keluarga. Nah ternyata anak aku yang pertama itu bangun, katanya dia mau bantuin juga ya, mau bantuin masak, mau bantuin beresin. Walaupun ya alhamdulillah dia cuman bantuin pilihin cabai. Nggak apa-apa alhamdulillah, karena dia setelah itu langsung tepar ngantuk. Nah ini tuh jam berapa ya, jam 1 ini tuh jam 1 malam teman-teman. Gimana lah ya kalau emak-emak gitu ya, nggak emak-emak juga sih, bapak-bapak semuanya juga kalau misalkan rumahnya memang lagi keadaan kayak gini ya, takut kebanjiran, kalau udah bangun kayak gini mah ya pastilah ya nggak akan bisa tidur lagi. Di sini juga ya sambil aku beresin dapur, sambil aku masak bubur, aku juga mantau ya air di luar itu naik atau enggak gitu. Takutnya aku jongjon aja ya beresin dapur sama masak, ternyata air udah tinggi di luar. Nah takutnya kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah karena buburnya udah mau matang, di sini aku langsungnya dibumbuin. Aku di sini pakai garam setengah sendok, terus gula putih setengah sendok, mecin sedikit, sama lada bubuk ya sedikit. Tapi itu mah opsional ya. Kalau misalkan nggak suka pakai lada bubuk juga nggak apa-apa. Ini tetap enak kok. Lanjut di sini karena si buburnya emang harus diaduk-aduk terus. Jadi lama kan ya, aku kecilin aja apinya, jadi apinya paling kecil, jadi aku bisa ngerjain pekerjaan yang lain.
Alhamdulillah tadi aku sempat ngecek-ngecek ya ke depan, ternyata si airnya itu nggak naik ya teman-teman. Lanjut di sini aku tinggalin dulu ya buburnya, aku kecilin dulu apinya biar si airnya agak menyusut lagi. Nah di sini tuh aku sambil ngaduk-ngaduk bubur, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju. Tapi kalau nyuci baju mah enak lah ya, kita tinggal masukin ke mesin cuci, terus tinggal diputer, diisi air terus diputer. Jadi bisa ditinggalin ya kalau nyuci baju mah. Dengan salvok ya teman-teman, buat cepol aku yang setinggi harapan bunda. Aku tuh bener sumpah ya, ini tuh pas bangun tidur paniknya ada si air masuk ke rumah. Jadi pokoknya mah aku tercepol aja setinggi mungkin biar nggak turun-turun, langsung pakai kerudung sat-sat langsung pasangi benteng Takeshi itu yang di depan biar airnya nggak masuk. Jadi mohon maaf kalau si cepol aku tuh mengganggu ya teman-teman, mohon maaf. Nah di sini langsung aku beresin ya cucian piring yang udah menumpuk ini, biar nanti kalau misalkan airnya naik gitu ya, takutnya itu si air yang ada di kontrakan ini tuh mati, nggak ada. Jadi udah nggak ada lagi ya cucian piring, nggak ada lagi cucian baju ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini masih airnya habis ya udah nggak apa-apa, karena kita juga udah nampung air buat pemakaian ke kamar mandi ya teman-teman. Nah alhamdulillah aku sulap ya, ini cucian aku udah beres. Di sini lanjut aku juga mau lihat buburnya, ternyata buburnya udah jadi, alhamdulillah. Nah ini teh ke paginya harinya, nah natunya pokoknya nama iya teh jam 6:30 teman-teman. Ternyata si airnya belum surut juga, masih anteng dia di situ. Alhamdulillah anak-anak aku udah bangun, terus mereka juga udah sarapan. Dan ternyata mereka keluar ya ke teras pas lihat ada kolam renang gratis teman-teman. Makanya di sini anak-anakku itu main air ya sama papahnya. Gimana ya kalau mau dilarang juga nggak bisa, karena airnya itu ada di depan mata mereka gitu kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, sok main aja tapi sebentar kata aku teh. Nah pas mereka ini ya main air, sama aku ditinggal ya ke depan buat nyari bahan masakan, karena di rumah udah pada ludes ya, udah pada habis bahan masakan di rumah. Makanya aku maksain ini ya ke depan sendirian. Kalau sama anak aku wah pasti riweuh ya. Nah ini tuh biasanya para pedagang itu ngejajar di sini tuh banyak ya teman-teman yang jualan sayur di Bundaran Dayakolot ini. Tapi karena banjir jadi cuman ada beberapa yang jualan, itu pun harganya lumayan. Ya karena mungkin akses jalannya susah, jadi si harga sayurnya ya agak sedikit mahal. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa beli sayuran gitu ya, alhamdulillah. Terus di sini juga aku nggak berani lama-lama ngevlog ya, karena baterainya juga udah habis. Terus malu aja gitu ya dilihatin sama orang-orang. Ternyata pas aku ngevideoin ini si flashnya itu, si lampu kameranya itu yang belakang itu hidup. Kirain aku tuh mati ya teman-teman. Makanya di sini aku diliatin sama orang-orang sekitar. Aduh asli pokoknya memalu ya sebenarnya. Makanya di sini tuh aku nggak lama-lama, pengen langsung pulang. Karena kan anak-anak aku juga nungguin ya di rumah. Pasti mereka nyariin mamahnya kemana gitu kan. Mereka nggak tahu kalau aku ke depan. Nah ini penampakan di jalan raya ya yang dekat Bundaran Dayakolot. Di sini tuh ada genangan air. Lumayan loh ini sebetis teman-teman. Alhamdulillah aku udah nyampe lagi ya di rumah. Nah ini aku mau unboxing apa aja yang aku beli ya teman-teman. Di sini aku stok protein ya. Tadinya aku mau beli ayam, tapi karena ayam lumayan harganya ya udah aku ganti jadi beli telur ya. Di sini aku beli telur setengah kilo, baksonya 1 bungkus, terus tahunya 10 ribuan. Sama ini aku beli pecai 3.000, kentangnya 1 kilo 14 kalau nggak salah ya.
Oh ya, terus di depan juga aku dipanggil sama ibu guru anak aku ya, ternyata dibagiin MBG gitu dari sekolahannya. Nah, ternyata aduh aku dari tadi ngomong terus ya. Ini videonya udah mau berakhir. Terima kasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.